Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor T. Yang pertama buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam BRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 Bevin, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan, hari ini cukup dalam 1,35% ke harga 6.892 dan transaksi ada di 14,2 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG sekarang sudah mengarah ke support 2-nya, support neckline yang semestinya harus dipertahankan 6.800. Kalau itu jebol mungkin nggak ada windows dressing dan akan membentuk bisa jadi pola cup and handle terbalik. Target turunnya sangat dalam nih kalau terjadi kalau memang terjadi ya sangat dalam, bisa ke 6.200. Kondisi seperti ini mungkin nggak, kalau dilihat historinya terlalu dalam sih. Menurut saya kalaupun jebol ya paling 6.500 6.600 itulah konsol di bawah. Cuma semestinya ya biasanya kalau saham, tapi biasanya kalau indeks itu turun tajam dalam 1 hari sampai 2 hari biasanya ada balikannya ya. Jadi kemungkinan menurut saya ya tapi ini tergantung buka ya. Kalau buka dibuka ARB-nya mungkin akan ada pergerakan yang volatil ke atas IHSG. Tapi kalau masih dikunci ARB tekanan jual masih kuat, Goto susah ya. Tapi kalau misalnya 1-2 hari ini, tapi misalnya besok dan lusa tiba-tiba ada yang makan Goto di ARB, wah itu bisa bagus tuh ya. Tinggal lihat aja, ini kan level psikologisnya 6.800 itu support semenjak sebelum dia rally dari Juli ya, sebelum dia rally ke 7.300 all time high, dia mantul lagi tapi dia membentuk lower high. Jadi kita lihat aja ya, kalau ke 7.300 kondisi seperti ini agak berat ya. Tapi tinggal lihat minggu ini dan minggu depan, dan minggu ini tuh semestinya ya bertahan di atas 6.800 dulu lah. Mungkin offset sedikit tapi dia membentuk bisa jadi candle reversal seperti ini ya. Ya tinggal nunggu nih area-area kuncinya 6.800 nih ya. Kalau di situ dia ada membentuk candle reversal dan rebound, siap-siap ke atas. Kuncinya tetap di Goto. Goto harus buka ARB dulu 1 hari besok atau lusa. Kalau enggak ya susah, pasti akan terus tertekan IHSG. Tapi kita lihat aja ya, IHSG di level psikologisnya 1 candle lagi. Besok kita lihat besok dan lusa tuh ada nggak pantulan. Jadi seperti itu untuk Goto. MACD sudah mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga meningkat dalam. Jadi kita lihat aja, ini kan konsolidasi di atas dan jebol ya. Itu yang sering hati-hati ya. Pola-pola saham tuh sama seperti pola IHSG seperti ini. Konsol di area atas tiba-tiba dibuang. Lihat aja, kalau saham konsol di atas area resisten tiba-tiba dibuang. Ya itu kuncinya tuh jebol spot cut aja, udah seperti itu ya. Saya beberapa hari ini ada cut loss ya, hari ini cut loss tapi di saham yang volatilitas tinggi. Kemarin lusa kalau nggak salah ya, saya cut loss di Telkom sebelum dia RB kemarin turun dalam kan, saya cut loss juga tuh. Dan ya saya tunggu lagi Telkomnya di bawah, tunggu lagi ya. Kita lihat aja bertahan nggak di 3.500 3.600. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada buka yang hari ini malah naik 3,87% ke harga 268. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal menurut saya ini teknikal rebound biasa ya, tapi dia membentuk candle ya hampir bullish engulfing dan kuncinya jangan balik tebal ya. Cuman belum konfirmasi seperti ini, apalagi IHSG belum konfirmasi juga ya. Cuman sama Goto sudah di level psikologisnya yang semestinya dipertahankan. Ini support semenjak Juni 2022 ya, 5 bulan yang lalu, atau ditarik sampai Maret juga masih ya di area supportnya ini. Tapi dia terus membentuk lower high. Udah 2 lower high-nya ya. Ini ya membentuk lower low. Ini sebelumnya low-nya di 258 terus membentuk lagi di 248 terus di 242 ya. Memang dia membentuk lower low cuman bertahan di atas. Masih kita lihat aja nih. Kuncinya sama, buka itu jebol 250 gagal, udah bisa turun lebih dalam. Itu aja, hati-hati kalau Bapak Ibu ada beli di area 260, 250. Pokoknya turun dari 250 stop loss atau pasang trailing stop.
rugi kan? Kalau beli di 250, 260 harga sekarang aja udah profit. Nah, misalnya Bapak Ibu kan belinya di 260 tuh, profitnya sekitar hampir 3,5%. Sisakan 1,5%. Jadi kalau dia besok koreksi 2%, ya udah TP dulu aja, biarin wait and see. Kondisi seperti ini agak berat, susah ya. Jadi seperti itu. Untuk buka ya, kita lihat aja besok dan lusa. Harga sekarang itu harga tanggung kalau mau beli karena dia udah mantul dari support. Takutnya besok merah lagi. Kan kadang seperti itu. Hari hijau besok merah saham. Jadi seperti itu ya. Untuk buka langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gotoh yang hari ini kembali ARB dengan lot yang super jumbo ya. Ini terbesar dan mungkin jadi sejarah di pasar modal, itu di 170 juta lot ke harga 115. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gotoh sudah ARB yang ke 7 kali. Kalau di awal mulai ARB ya, di tanggal 28 November nih udah 7 kali dia ARB. Kalau dihitung dari sebelumnya ya 8 kali 9 kali ya di ARB. Dan kalau dihitung dengan Fibonacci retracement, ya semestinya di area ini nih udah ada mulai perlawanan ya. Ya menurut saya loh ya. Tapi ini disclaimer on, angka psikologis 100 kemungkinan dijaga. Jadi misalnya dia koreksi lagi ARB 2 kali ya. Yang perkiraan saya kan mungkin Senin, Selasa atau masih Rabu udah bangun. Ternyata belum ya. Memang tekanan jual masih besar dan juga ya memang nggak bisa kita mengendalikan market. Kita hanya bisa memberikan analisa ya mungkin di 1-2 hari. Ya saya waktu itu bilang bisa bangun di Senin, Selasa. Ternyata ya belum bangun sampai hari Selasa ini. Kalau ditarik turun lagi ya berarti dari harga sekarang berarti turun 2 kali ARB lagi. Yaitu semoga aja bangun ya. Saya masih mantengin nih. Belum ada masuk juga, nggak nitip sendal. Nunggu bangun aja baru masuk ya. Cari profit 5-10%, kalau bisa 19% ya lumayan kalau dia. Biasanya saham kalau turun dalam seperti ini, dia pasti mantul juga. Mantulnya juga cukup tinggi, minimal mungkin 5-10% tuh bisa dapat ya. Apalagi sekelas Gotoh kan. Masa sedikit aja kayak saham gorengan dibangun sedikit langsung ARB kan lagi kan. Tapi kita nggak tahu ya, apapun bisa terjadi di market. Itulah gunanya trading plan, menyelamatkan yang ada atau meminimalisir resiko di dalam trading saham. Dan kalau dilihat ini kondisinya berarti harus 2 kali lagi ARB ya. Kalau di 2 kali ARB ya itu menurut saya sih angka psikologis 100 semestinya ada pantulan untuk Gotoh ya. Jadi ya pasti ada bangun. Kalau nggak disuspend. Dan juga Gotoh kan waktu ARB hari pertama kalau nggak salah ya. Waktu lock up apa itu? Tanggal 1 Desember apa 2 Desember. Itu kan ada transaksi di harga 2. Ya itu kalau saya baca dari info. Itu perpindahan barang aja. Dari mungkin tangan kiri ke tangan kanan di pasar nego, karena memang mekanisme pasar itu nggak boleh nol. Jadi ya mungkin ditransaksikan di harga 2 ya, biar nilai fee-nya juga kecil. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Gotoh. Ini pemberat di ISG dan info terbaru juga Gotoh beli buka itu pindah ke papan new economy ya, bukan di papan utama lagi. Tapi ya tetap aja jadi penekan ISG saat ini. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan Gotoh apakah potensi bangun besok atau lusa. Kita lihat angka psikologis 100 semestinya ada perlawanan. Semoga aja dibangunkan sama bandarnya. Jadi seperti itu. Untuk Gotoh langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.610 terkoreksi 4,39%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG sepertinya juga berat naiknya. Ya hati-hati nih. Kalau jebol 2.600-nya berarti dia false break dan bisa turun lebih dalam. Jadi kalau Bapak Ibu ada nangkap pisau jatuh hari ini, kan dia koreksi dalam nih 4%. Ada nggak? Pasti biasanya angka psikologis tuh ada yang nangkap pisau jatuh di 2.600. Kalau misalnya jebol besok dia nggak mampu bertahan di atas 2.600, ya kalau mau pertimbangkan stop loss dulu aja ya. Ini bisa false break dan bisa turun lebih dalam, dan dia minggu ini membentuk lower low, lower high ya, sebelumnya di sini, terus di sini, terus di sini. Tapi memang di dalam uptrend channelnya. Cuman uptrend channelnya nih menurut saya sih kurang kuat ya. Kalau jebol 2.600 tuh hati-hati, itu aja untuk SRTG ya. Kalau dilihat support kuatnya 2.400. Cuman kalau saya biasanya nggak mau nunggu, nggak mau berharap ada pantulan di 2.400. Kalau dia jebol tutup di bawah 2.600, saya cut aja dulu. Jadi seperti itu. Apalagi nih dia udah di bawah EMA 60, EMA 20-nya, garis merah dan garis biru ini. Kalau sampai jebol 2.600 ya gagal, arahnya potensi ke bawah. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang hari ini ditutup di harga 1.135
menguat 4 terkoreksi 4,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ya 1100 tuh angka psikologis yang semestinya ada pertahanannya. Tadi juga saya suruh spek buy di grup IMTK tapi minimal TP di 1200 ya. Tadi dia sempat naik setelah beli itu nggak lama dia rebound ke 1190 tertingginya, habis itu koreksi dalam sesi 2 dibantai turun dan ARB juga tadi tapi dimakan lagi di ARB-nya. Kita lihat aja hari ini dan besok. Kalau jebol 1100 sih gagal arahnya ya, bisa ke 1000 level psikologisnya. Di 1000 juga ada gap, di 1020 sampai 1000 nih. Ini ada gap ya, bisa ke situ tapi saya akan cut loss kalau jauh jebol 1100 ya, cut loss dulu daripada berharap, karena dari 1070 ke 1000 itu 7% masih peluang turun. Jadi saya cut aja, mending saya cut loss 5% daripada saya berharap ada pantulan tapi saya potensi cut loss sekitar 12% kalau saya hold dari harga atas 1120 ya, lebih bahkan 13-14%. mending saya cut loss dulu 5%, nanti saya back di bawah. Jadi seperti itu. Untuk EMTK kalau mau bagus ya besok terakhir koreksi dan bisa hijau, atau ini sudah candle doji ya. Semoga aja nih ada pembalikan arah. Apakah di 1100 pembalikan arahnya atau di 1000. Itu level psikologisnya memang 1000. Jadi seperti itu. Untuk EMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMA yang hari ini ditutup juga terkoreksi dalam 5,3% ke harga 214. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ternyata dia nggak mampu menembus resisten 270 280-nya dan perkiraan saya waktu itu ke 300, tapi ya saya kena trailing stop ya. Profitnya memang kecil tapi saya selamat dari turunan yang dalam ini ya. Nggak nyampe 2% kalau nggak salah, apa 1,5% apa 1,8% gitulah. Karena saya pernah average up karena target saya 300 tapi ternyata kena pas dia jebol area 240 nih. Saya beli dari bawah 220, saya average up timbul mepet tuh di area 236 apa 234 apa ya. Saya TP itu 238, kena trailing stop. Jadi seperti itu. Untuk SCMA ini support kuatnya ya dia kembali ke 200, itu support neckline juga, itu hati-hati ada double top ya kalau jebol. Sentimen Piala Dunia sepertinya selesai dan ya memang dia sempat naik kan dari 200 ke 280 tuh udah cukup luar biasa. Ini udah 30% ya, wajar aja dia koreksi lagi ya, nggak kuat karena memang ISG juga nggak mampu nembus 7.200 7.150 ya, wajar saham-saham yang berkolerasi dengan ISG turun dulu. Nanti kalau ISG naik lagi baru mancing saham-saham seperti SCMA ini naik. Jadi untuk kondisi sekarang turun dulu, mungkin 1-2 candle ya, bisa jadi di hari Kamis Jumat itu sudah mulai ada Jumat ceria, mudah-mudahan lah ya. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WRG yang ditutup juga ARB, 2 kali ARB ke harga 156. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal setelah dia naik tinggi dan dia langsung ARB ya seperti itu. Saham memang dia mantul dari support itu nggak potensi reversal langsung, paling nggak dia konsolidasi dulu. Jadi jangan berpikir setelah dia naik tinggi harga puncak mungkin ada yang beli di 200, sekarang udah floating loss kan 20% atau 15%. Pokoknya kalau saham itu naik tinggi dalam satu hari, pas lagi di kondisi downtrend, wait and see. Jangan beli pas hijau. Kalau bisa belinya pas merah. Risknya kecil. Kalau beli pas merah tuh risknya kecil, dan kalau jalan ya bisa profit lebih besar. Jadi apakah ini bisa melanjutkan penurunan? Kemungkinan iya ya. 105, pokoknya kalau dia sudah membentuk, pokoknya kalau besok dia membentuk lower low di bawah 150, siap-siap lanjut turun lebih dalam. Dan ini juga di bawah harga IPO-nya ya, jadi udah sangat dalam lah untuk WRG. Apakah bisa naik ya? Pasti ada saatnya nanti naik, cuman nggak tahu kapan. Yang pastinya konsolidasi dulu, nggak mungkin secepat kilat dia naik seperti waktu ARA ini ya, paling pelan-pelan dia naiknya. Tapi ya bisa dimanfaatin. Tinggal kita lihat di mana dia konsolidasi dulu. Seperti itu. Untuk WRG, kalau ada yang beli di harga sekarang, kalau saya loh ya,
kebeli di harga 156 ya, kalau dia jebol 150 tutup di bawah itu saya stop loss saja. Udah, paling 4% 5% ya daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk WRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 151 terkoreksi 6,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA di level psikologis juga, cuman takutnya tetap jebol ya 150. Ya ini harga resisten dulunya. Ini ada pola ascending triangle sebelum dia rally panjang dari 150 ke 200. Lumayan tuh kan, hampir 25%, dan hari ini koreksinya belum kecil. Ya mungkin bisa ada teknik rebound lah. Cuman rebound terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu beli, di harga 150, 151, 152, besok kalau bisa profit bungkus saja dulu ya. Jangan diharap-harap dulu. Memang di kondisinya uptrend. Cuman trennya sudah patah ya. Ini patah. Tapi bisa jadi ini swing low ya. Dia pembentukan ini kan baru awal, nih ada pola important and shoulder juga nih. Ya ini neckline semoga aja bertahan ya. Ini kan kelihatan nih. Nah, ini neckline 150 mungkin bisa jadi ada teknik rebound, tapi ya mentok menurut saya 160 170 itu ya. Tapi kalau ini swing low ya pelan-pelan harusnya reversal. Lihat besok kalau candlenya bagus, tutupannya menutup penuh candle sebelumnya atau di 166 165 ya siap-siap bisa swing low juga ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin ya, kalau mau pakai trading plan stop loss saja kalau dia jebol 150. Berarti yang dulunya resisten kuat jadi neckline pola inverted and shoulder-nya dijebol ya udah gagal. Seperti itu aja. Mungkin besok bisa jadi ada teknik rebound ya. Mungkin turun dulu open market, habis itu market naik rebound dan ditarik juga MPPA ya. Yang penting bertahan di atas 150. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saya ke saham selanjutnya ada MLPL yang ditutup terkoreksi 3,31% ke harga 116. Langsung saya ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL juga terus turun, tapi turunnya dengan volume kecil. 115 itu semestinya bisa dijaga ya. Dan juga baru saya ingat kalau MPPA ini masuk dalam investasi di Gotoh juga ya. Ada Telkom, Astra International, ASA, terus ASLC, MPPA. Nah itu ya, jadi itu juga mungkin jadi penekannya untuk MPPA malah dibawa turun terus. Dan kalau dilihat dari MLPL ini kondisinya weekly-nya ya, dia turun dalam juga, tapi ada posisi pola candle tree black roll, walaupun candle yang pertama ini agak panjang, cuman ini dia di area support 110 ya, ini harus dijaga ya. Jadi kemungkinan satu candle lagi koreksi terus bisa mantul untuk MLPL. Ya dilihat aja besok, kalau dia besok koreksi dalam lagi sekitar 4% 5%, perhatikan aja di 110 113 itu. Kalau mau spek buy, tapi ini disclaimer on, tergantung masing-masing. Jadi seperti itu untuk MLPL. Lihat mungkin satu candle lagi ya. Kita lihat ada perlawanan nggak di sub. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1085 terkoreksi 1,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin juga ini nggak mampu menembus resistennya 1150. Yang hati-hati itu bisa jadi lower high kalau besok sampai Jumat nggak mampu nembus. Jadi sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low. Nah hati-hati tuh, apalagi jebol. Kalau saya sih jebol 1050 nih tinggalin aja, gagal ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 1000 ya silahkan aja, support kuatnya 1000 untuk Bovin ya. Ini kelihatan di candle weekly. Kalau dari daily-nya, nah seperti ini daily-nya ya. Dia lagi berusaha nih menembus resistennya 1150, gagal terus. Ya semoga aja besok dan lusa tembus ke atas tuh, siap-siap mencoba uptrend ya. Cuman dia sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low. Jadi seperti itu. Untuk Bovin saya juga punya Bovin tuh, beli di 1100. Sekarang masih floating loss sekitar 2%. Jadi ya tinggal nunggu, lihat aja besok. Untuk Bovin langsung saja ke saham terakhir. Ada DMMX yang ditutup juga terkoreksi dalam 5,33% ke harga 1070. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DMMX juga arahnya jelek ya. Koreksi dengan volume makin membesar, cuman ada level psikologisnya, supportnya 1000 sampai 1020. Ya area inilah. Ini dijaga, kalau nggak ada pola cup and handle, dan dia juga sudah membentuk 2 lower high. Memang nggak membentuk lower low, 1 lower low, nggak nunggu 1 di area ini. Hati-hati tuh kalau jebol 1000 tuh peluang besar membentuk lower low di MMX. Jadi seperti itu aja untuk di MMX. Kalau dilihat candle weekly-nya minggu kemarin itu juga jelek ya, dan minggu ini jelek.
Aduh, terus tertekan juga nih di MMX. Arahnya kemana sih? Kalau dilihat, ya hati ya ini di level psikologisnya juga angka harga 1000 ya. Kalau jebol 1800 itu arahnya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya. Ini kan area demand juga dulunya resisten dan ya sekarang pastinya bisa jadi support sandaran kuatnya setelah 1800 dari 1000 ke 800 tuh 20% turunnya ya. Jadi ya cut loss saja dulu daripada dibawa ke 800 kalau misalnya jebol 1000. Seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya. Analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan trading plan, profil resiko dan kenyamanan masing-masing. Sampai ketemu. Kalau tertarik dengan konten Borneo Trader bisa klik like, share dan subscribe. Kalau Bapak Ibu mau join di grup trading Borneo Trader bisa klik link yang ada di deskripsi, join dengan grup Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.